Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya penggunaan kata hubung. Oke. Nah, coba teman-teman lihat ya kalau kita dapat kalimat seperti ini. Saya berjalan kaki atau saya naik sepeda, maka saya akan tidak terlambat datang. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, bagaimana cara kita menafsirkannya ya? Iya, ada beberapa ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kita yang menafsirkan kalimat ini sebagai jika saya berjalan kaki atau naik sepeda, saya akan tidak terlambat datang. Oke. Nah, akan tetapi ada juga di antara kita yang menafsirkan saya berjalan kaki atau jika saya naik sepeda, maka saya akan tidak terlambat datang. Nah, berdasarkan keduanya, kira-kira mana nih pernyataan yang benar? Ya, kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan balik lagi ke sini. Nah, teman-teman, ternyata ya, kita lihat ya, penggunaan tanda baca itu mutlak diperlukan ya, misalkan tanda koma. Sehingga kita bisa menerjemahkan kalimat itu dengan benar dan tidak salah tafsir. Nah, ini ada contoh lagi nih. Saya dapat ini waktu di sekolah menengah dulu ya. Jadi begini, waktu itu belajar bahasa Indonesia ya. Ini ada kalimat kucing makan tikus mati. Ya, ini kalimatnya ya, kucing makan tikus mati. Nah, di sini ya, ini maknanya apa? Kucing makan tikus mati. Iya ya, jadi ya kucing tuh sedang makan tikus yang sudah mati gitu ya, tikusnya ya. Nah, akan tetapi coba kalau kita bermain-main dengan koma di sini ya. Nah, jadi yang pertama, kucing makan, ada koma, tikus mati. Nah, ini maknanya beda ya dengan kalimat yang pertama ini ya. Nah, jadi kalau kalimat yang kedua ini, kucing makan, koma, tikus mati. Nah, ini ada dua kalimat dan ini kejadiannya berbeda ya. Maksudnya ya ini ada kucing makan, kemudian ada juga tikus mati ya. Mungkin kucing sedang makan di halaman depan, kemudian ada tikus mati di halaman belakang. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu ya. Atau bolehlah ini kucing makan dan ada tikus mati. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga kalau misalkan teman-teman kasih komanya itu seperti ini ya. Saya tulis di sini. Di sini ya. Nah, kucing makan tikus, mati. Nah, ini maksudnya apa nih? Iya, maksudnya tuh kucing makan tikus. Setelah itu kucingnya mati, kayak gitu ya. Maksudnya ya, kucing makan tikus, mati. Nah, gitu ya. Nah, ini beda ya maknanya, tiga-tiga ini beda gitu. Ya, mungkin ini tikusnya beracun mungkin ya. Tikusnya mengandung racun, jadi si kucingnya mati. Baik, kemudian bisa juga kayak gini teman-teman, komanya ya. Saya tulis. Oke, ini mungkin komanya di sini ya. Nah, ini kita udah akrab sama si kucing ya. Jadi kita menyuruh kucing ini ya. Kucing, tuh makan tikus mati. Kayak gitu mungkin ya. Kucing makan tikus mati. Nah, itu ya. Jadi ini lebih sempurna kalau ada tanda seru ya. Ini kita memerintahkan si kucing itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini ilustrasi aja ya. Jadi kalimat sama, tapi kita letakkan koma di tempat yang berbeda. Itu maknanya beda teman-teman ya. Jadi harus hati-hati juga ya dalam hal penulisan, kemudian dalam hal intonasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara itu pastikan harus benar-benar benar gitu ya. Jadi agar tidak ada salah tafsir. Oke. Nah, sehubungan dengan kuliah kita, kuliah logika ini ya. Jadi pernyataan simbolik juga harus seperti itu ya. Jadi ya pernyataan harus jelas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir ya. Nah, untuk kalimat logika juga seperti itu ya. Jadi lebih bagus kita menggunakan tanda kurung untuk menunjukkan urutan pengerjaan. Walaupun tanpa tanda kurung itu juga kita harusnya tahu ya mana operasi yang kita dahulukan ya, seperti operasi kali, tambah, bagi, kurang. Nah, itu ya. Itu kan perkalian dan pembagian itu kan didahulukan ya, baru tambah dan kurang seperti itu ya.
Nah, ini juga gitu ya. Di pertemuan lalu kita juga udah belajar bahwa yang paling atas itu urutannya, prioritasnya itu adalah ya negasi ya. Kemudian disusul oleh konjungsi. Kemudian disjungsi ya. Kemudian implikasi, dan terakhir biimplikasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau seperti ini ya, ini berarti negasi P dahulu gitu ya, baru disjungsi Q gitu ya. Tidak P dikerjakan dulu baru atau Q gitu. Nah, kemudian yang ini tentunya kalau kita lihat ini lebih besar prioritasnya ya. Konjungsi itu lebih tinggi prioritasnya dibandingkan implikasi ya. Berarti ini kita kurung yang depan ini seperti itu ya. Jadi ini berarti dalam kurung P konjungsi Q ya, atau P dan Q gitu ya. Kemudian implikasi R. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini tentunya kita dahulukan implikasi dulu ya, baru biimplikasi. Nah, sehingga ini bukan seperti ini teman-teman ya, melainkan ini yang duluan gitu ya. Nah, berarti kita tulis ulang ini P biimplikasi dalam kurung Q implikasi R. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi urutan prioritas ini sangat penting. Oke, silakan diingat. Jelas ya. Nah, sekarang balik lagi kita ke soal kita yang di atas tadi ya. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya gambarannya. Ini mana yang benar? Ya, jadi andai kata ini P atau tuh kayak gini ya. Disjungsi, saya naik sepeda, ini Q. Maka ya, saya akan tidak terlambat datang ya. Oke, berarti ya ini harus kita kurungkan dulu ya, P atau Q ya. Ini kita kerjakan lebih dahulu, baru maka R, seperti itu. Oke, jadi ini kalau dalam kalimat yang benar adalah jika saya berjalan kaki atau naik sepeda, koma, ya saya akan tidak terlambat datang. Oke, baik ya, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.